Mengapa banyak yang lebih mempercayai sains daripada agama? Sains pada masa kini seakan menjadi tandingan agama. Banyak orang memilih tidak beriman pada agama dan menyandarkan keimanan pada sains. Karena pada masa ini, sains mulai membahas hal-hal yang dibahas dalam agama, asal mula manusia dan kehidupan, bahkan eksistensi Tuhan itu sendiri. Sains dimaknai sebagai ilmu hasil pembuktian manusia akan suatu fakta. Jadi mengapa banyak orang memilih sains? Karena apa yang dibahas dalam sains kadang apa yang bisa dibuktikan kebenarannya oleh manusia. Walaupun sebenarnya banyak hal dalam sains masih sekadar prediksi dan teori belaka. Agama dimaknai sebagai dongeng masa lalu buatan manusia. Lalu apa bedanya sains dengan agama jika sains masih sekadar prediksi dan teori belaka? Nah itulah yang jadi masalah, mengapa agama langsung diklaim sebagai dongeng masa lalu buatan manusia. Padahal agama seperti juga sains berisikan prediksi dan teori tentang kehidupan. Mereka mengatakan para nabi dan rasul adalah pendusta. Sebenarnya wajar jika nabi dan rasul dikatakan sebagai pendusta, karena berita yang mereka bawa adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka agama memang hanya bisa diimani oleh mereka yang rendah hati dan mau merenungi kehidupan juga firman Tuhan. Padahal pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Kelebihan manusia memang pada akalnya, tapi pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Mengapa manusia bisa merasa superior hanya dengan kemampuan akalnya yang hanya baru mampu membuka sedikit saja dari rahasia kehidupan? Bahkan penemuan seringkali terjadi karena kebetulan. Tidakkah kita sering mendengar berbagai penemuan obat maupun formula terjadi tanpa sengaja? Siapa yang memungkinkan terjadinya sebuah ketidaksengajaan? Ataukah siapa yang memunculkan ide dalam pemikiran orang yang jenius selain Tuhan? Apakah yang bisa kita lakukan hanya menunggu? Kebanyakan manusia memutuskan untuk menunggu kepastian kebenaran dari agama. Seperti mereka juga menunggu penemuan-penemuan fakta tentang alam semesta. Padahal mereka yang sungguh-sungguh ingin memahami kehidupan tidak mengenal menunggu. Mereka akan terus mencari. Lalu manusia sibuk dan melupakan esensi kehidupan. Mereka yang menunggu suatu saat akan melupakan apa yang mereka tunggu. Mereka terus tenggelam dalam kehidupan yang tidak tentu arah. Tanpa disadari kita akan memilih suatu jalan. Jalan kebenaran sejatinya hanya satu. Maka jika manusia tidak memilih kebenaran, pasti mereka akan menjalani jalan lainnya, jalan menuju kesesatan dan kemurkaan Tuhan. Maka tidak ada jalan lain selain memilih jalan yang benar. Jika kita tidak mau tenggelam dalam kesesatan dan kemurkaan Tuhan. Jalan yang kita pilih akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Hal yang paling membedakan seseorang beragama dengan yang tidak adalah kesehatan mentalnya. Itulah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Sehingga mampu membangun keluarga yang tangguh dan kokoh. Ketika manusia telah mampu menghilangkan ketakutan dan kesedihan hatinya, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan kokoh. Mereka pun akan membangun keluarganya menjadi yang tangguh dan kokoh jika berkeluarga. Membangun kehidupan yang harmonis. Keluarga yang tangguh dan kokoh akan mampu menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Sehingga mereka akan menjalani kehidupan dengan harmonis. Harmonis dengan sesama manusia dan alam semesta. Sains mungkin mampu membangun kehidupan manusia. Kita semua menikmati kehidupan yang didasarkan pada penemuan-penemuan sains yang luar biasa. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan efektif. Manusia jadi mampu memfokuskan diri pada apa yang mereka anggap penting. Tapi sayangnya, apa yang mereka anggap penting hanyalah sesuatu yang berpusat pada uang dan kekuasaan. Sains belum mampu meraih perdamaian. Teknologi yang semakin canggih justru berimplikasi pada kemajuan senjata. Banyak pihak yang memanfaatkan ini dengan memicu peperangan, sehingga produsen senjata bisa menjual barangnya dengan lancar. Sungguh tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan sains. Sains belum mampu mengurai masalah sosial.
Semestinya teknologi yang canggih juga mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sosial. Tapi ternyata tidak. Masalah sosial seperti membutuhkan formula dan rumusan yang berbeda. Dan itu bukan didasarkan pada sains. Lalu apakah agama mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia? Kita yang yakinlah yang harus berusaha mewujudkannya. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.